Selamat datang di Spirit, Tempat di mana semua bisa dibahas tanpa filter, santai aja, buka pikiran, and and spirit. spirit. Oke, kayaknya untuk Spirit kali ini bakal agak beda dari Spirit yang biasanya kita lakuin. Jadi untuk hari ini khusus untuk hari ini ya, Spiritnya yaitu kita mau ngebahas sisi Dichan sebagai teknologi entusias kali ya. Ya, Jadi geek kita gitu. mau bahas terkait dengan teknologi yang mungkin sepaham ya gua aja gitu. ya sebagai teknologi entusias karena FYI aja Dichan ini tuh sangat tertarik di bidang teknologi, khususnya kayak apa aja lah. Kalau misalnya kita nanya soal teknologi, dia tuh kayak paham banget. Lebih ke perkembangan aja. Saya memperhatikan Iya. perkembangannya Iya, aja. tapi menurut aku dia cukup apa ya, kayak paham banget Kayak gitu, tahu internet semua hal di tentang negara lain teknologi. udah berapa contohnya gitu. Terus model-model tipe model mungkin grafik card terbaru keluar. Nah, gua tuh update lah gitu. Iya, pokoknya update Cukup banget dah. update, cukup Iya, update. iya. Jadi mau nanya Not that apapun tahu. advance, tapi cukup update. Oke, siap. Gitu. Siap, oke. Dan sebelum lanjut, ya, sekarang posisinya kemungkinan besar akan kayak gini. Iya. Untuk yang waktu yang nggak tahu kapan lah. Pokoknya sebenarnya emang niatnya pengen dibikin set gitu. Ya. Ala-ala. Setting tempat baru ya. Iya, gitu, betul. Oke. Ya, oke. Kembali. Kita lanjut ya. Nah, jadi gini guys, kan yang kita lihat belakangan ini ya, kalau misalkan banyak banget isu-isu tentang teknologi, khususnya mungkin belakangan ini AI, dan mungkin ada beberapa hal lainnya. Tapi yang sekarang mau ku tanyain dan penasaran itu yaitu tentang AI. Karena kan belakangan ini kayak orang-orang tuh kayak ya banyak lah gitu yang membahas AI, ya happening banget lah ya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang AI menurut sudut pandang Dichan ya. Nah, soal yang pertama ya, menurut kamu tuh AI itu sebenarnya apa sih gitu? Kan kayak orang-orang tuh mikir ini pasti buatan AI, ini pasti kerjaan AI gitu. Walaupun Jadi apa lulusan itu AI? ya teknik informatika, cuman it is basic a thing aja dulu. Sebenarnya kecerdasan buatan, udah mudahnya itu aja dulu. Ya. Kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini is a base, sebenarnya program yang memang dilatih untuk bisa belajar. Misalnya dia misalnya bisa menjawab pertanyaan itu misalnya secara benar. Contohnya misalnya ChatGPT yang kalian pakai itu ada fiturnya juga kan buat ngebaca atau memahami sebuah pertanyaan. Nah, nanti dia bisa search di ya mungkin search engine dia nyari di Google, pokoknya nyari di internet, terus dia rangkum jadi itu jawabannya si AI. Nah, untuk sampai jadi rapih itu ada prosesnya dulu sebelumnya dilatih. Oke. Dikasih pertanyaan misalnya ini misalnya contoh definisi negara itu apa misalnya. Dia nemunya di wiki doang tadinya. Oke. Nah, terus ternyata banyak juga kan website-website jurnalnya, misalnya jurnal gratis ada gitu. Nah, itu nanti ditambahin tuh sama si yang tim yang bikin ChatGPT. Enggak, ini masih kurang tepat nih. Coba kamu cari lagi. Jadi dilatih. Nah, apapun yang bisa melatih itu dibilangnya itu ada AI-nya. Oke. Sebenarnya generalisasi AI itu program yang bisa dilatih. Oke. Jadi bisa lebih advance aja. Oke, berarti AI sama search engine tadi itu hal yang berbeda ya? Beda. Walaupun sebenarnya AI itu butuh search engine berarti ya untuk program itu berjalan. Biasanya kayak ChatGPT itu search engine itu digunakan, setahu aku, itu untuk kayak ngebantu ChatGPT untuk nyari jawaban dari beberapa sumber gitu. Kayak misalnya mau nyari juga nih misalnya paling gampang misalnya berita terkini soal politik gitu. Nah, nanti dia ngasih tuh sumbernya di bawah biasanya kalau kita pakai. Ada yang dari misalnya dari Kompas, dari Tempo gitu. Iya gitu. Nah, nanti jadi dia rangkum yang lagi happening selama misalnya 1 bulan ini gitu. Caranya gitu sebenarnya. Oh, oke. Tadi kalau nggak salah AI itu disebut apa namanya dilatih ya, kayak benar salah. Nah, sebenarnya itu yang ngelatih itu
siapa dan itu gimana gitu, kok bisa kayak ada tim yang menilai, oh jawaban ini benar, jawaban ini salah. Nah itu gimana? Kayak kita ngajarin anak kecil jadinya. Nah awalnya itu kalau gampangnya deh yang bisa dicontoh sama orang, misalnya buka ChatGPT, dia ada thumbs up, thumbs down kan. Nah thumbs down tuh maksudnya lu tuh nggak masuk akal, ini nggak nyambung gitu. Itu ngajarin mesin buat kayak, oh gue nggak nyambung gitu. Nah sebenarnya dari misalnya beberapa jawaban yang kejawab dan orangnya puas atau nggak mungkin dengan threshold tertentu ya, itu dia nganggapnya dia dapat poin sebenarnya, ghost point lah gitu. Nah terus kalau misalnya dikasih thumbs down, program itu istilahnya dapat punishment kali intinya. Cuman not that kind of punishment ya. Cuman program itu ngerti dia harus ngindarin punishment, jangan sampai dapat punishment. Kalau dapat thumbs down, ini gue kena punishment. Jadi dia coba cari lagi. Kalau yang sering dipakai juga misalnya kayak robot, dan dia misalnya harus bisa mecahin jalur gitu atau maze gitu. Apa labirin, maze itu labirin kan. Nah, labirin. Nah, setiap misalnya nemu jalan buntu, dia dapat punishment. Nah nanti program balik lagi, oh tadi nggak boleh belok kanan gitu. Oke. Ini nah nanti AI itu bisa dibantu macam-macam, bisa ngelihat bisa dari misalnya kalau robotik ya, bisa lihat dari garis kan, ada yang robotik pakai bisa follow garis, bisa pakai sensor itu, bisa pakai kalau advance kayak Tesla pakai LiDAR gitu, yang sekarang gitu, jadi 3D scanning gitu. Oke. Jadi sebenarnya tadi yang punishment atau kayak yang setuju atau enggaknya itu berarti keikutsertaan dari kita juga ya sebagai pengguna AI itu sendiri gitu ya, untuk menilai ini tuh kita tuh ngebantu. Makanya kenapa gitu ya. ChatGPT kenapa gratis selain hati-hati ya, karena data Anda hati-hati di situ. Ya kan nggak ada yang tahu, data broker. Nah cuman intinya sebenarnya kita tuh ngebantu, semakin banyak user yang pakai, kita ngebantu nge-advance si AI-nya itu. Oke. Baru paham sih ya. Jadi maksudnya kayak yang ada, kadang ada kayak emoji ini. Iya, ada thumbs down gitu. Iya gitu kan. Oh itu ternyata ngebantu kalau itu jawabannya tepat loh. Kalau jawabannya tepat. Maksudnya puas lah. Puas sebenarnya lebih kayak gitu. Berarti kemungkinan itu bisa menjadi referensi jawaban selanjutnya. Gitu ya berarti ya. Tapi kalau misalnya jawabannya salah, mungkin itu kemungkinan bakal nggak akan dipakai lagi jawabannya. Iya maksudnya database itu nanti gede, makanya sebenarnya ngebesar kayak pertumbuhan otak, makanya dibilangnya kecerdasan buatan. Jadi secara data tuh nggak pasif, datanya akan nambah terus. Contoh misalnya yang sering dipakai yang sekarang yang heboh tuh generate image, gitu. Nah itu tuh ngambil sampelnya banyak. Mungkin dari kalau kayak yang kemarin yang kontroversi soal studio Ghibli gitu, pengen mungkin whole movie di scan sama AI-nya itu buat masuk ke database. Kalau angle kepala dari sini kayak apa, angle dari kepala kayak gitu. Oh, berarti nah nanti gambar awalnya itu pasti ancur-ancuran. Tapi dilatih terus sampai ngebentuk akhirnya muka, ngebentuk akhirnya badan. Kayak gitu. Oke. Berarti serem juga ya, maksudnya gini, kalau menurutku lama-lama juga serem juga karena segala hal yang kita publish atau kita share di media sosial itu sama AI itu sebenarnya diserap atau kayak apa ya? Dia pakai gitu buat bahan gitu. Iya kayak video ini gitu. Iya, video apa, gambar apa dia serap semuanya jadi bahan. Nanti ke depannya di-convert lah gitu. Kayak istilahnya ngebuat gambar, mungkin gambarnya nggak sama persis, tapi kayak ada komponennya gitu dari gambar ini dia convert kayak gitu berarti. Iya. Menjadi satu atau ya gimana gitu. Misalnya ada video reporter, kan sering tuh happening tuh bikin video reporter lucu-lucu gitu. Ya, itu kemungkinan besar udah nge-scan banyaknya video reporter kalau lagi nge-report kayak apa. Kayak gitu. Pokoknya udah dilatih memang. Sebenarnya advance lah, cuman masih belum terlalu gimana-gimana karena ada yang lebih advance secara manusia karena manusia juga punya emosi. Bisa nangkep feel gitu. Kalau AI yang enggak, pokoknya ini viral. Misalnya dia bikin konten deh. AI bikin konten gitu misalnya. Contoh misal, ada banyak tau juga ada yang mau mencoba itu. Jadi dilatih buat bikin konten atau mungkin jadi VTuber cuman VTubernya AI gitu. Kayak robot gitu. Nah, ya dia
gimana caranya bikin viral moment, bikin yang banyak bisa di istilah clipper kan sekarang banyak tuh. Biar momen clippernya banyak, biar sering di clipper orang gitu. Dia tahu itu secara algoritma karena itu pasti. Cuman sisanya untuk feel, kedekatan sama mungkin kita punya sering nontonin konten kreator gitu. Itu ya nggak ada. Terasa kok, masih terasa untuk sekarang ya. Nggak tahu nanti Oke. masa depan gimana. Oke, ini kan kayak tadi ngebahasnya overall AI, contohnya ChatGPT gitu ya. Nah, kalau secara keseluruhan penting nggak sih AI itu di kehidupan kita sehari-hari? Bisa dimanfaatkan. Bahasanya itu kali ya. Oke, tapi bukan bisa merugikan, bisa dimanfaatkan. Oke. Kalau mau memanfaatkan, misalnya menurut pendapatku sendiri, nggak salah untuk orang nanya ke ChatGPT menurut aku. Nggak apa-apa, dia ngerangkumin kan sebenarnya dan minta aja berdasarkan sumber gitu. Nanti sumbernya ada dan kamu bisa klik sebenarnya linknya. Ada pertanggungjawaban sedikit lah gitu, setidak-tidaknya. Terus bisa ngebantu buat ngembangin ide. Kita punya ide, idenya masukin, dikembangin gitu. Mungkin ya gitu. Buat nyari referensi aja tapi lebih ya satu tempat gitu biasanya tadinya. Misalnya kita lihat video-video orang atau mungkin apa gitu kan, jadi ya istilah inspirasi lah gitu kan. Ya kayak gitu-gitu aja. Terus mempermudah kayak misalnya aku mau bikin animasi. Oke. Ya kan? Iya. Bukan animasinya yang AI ya misalnya. Iya. Tapi ada dibantu sedemikian rupa biar produksinya lebih murah, itu bisa. Oh, oke. Contoh kayak sekarang voice changer itu bagus banget sekarang. Oh. Jadi sebenarnya pengisi suaranya satu, terus nanti dari voice change itu tinggal masukin. Yang penting promnya gitu ya kayaknya ya. Promnya yang penting benar. Kalau AI itu yang penting promnya benar. Misalnya bapak-bapak umur 62 tahun, emosi marah, kondisi sakit, pokoknya detail. Harus nah detail terus ya. Nanti voice kita record, nah terus nanti sama AI itu dirubah sesuai sama prompt kita gitu. Nah itu kan jadi satu orang. Iya. Mungkin dan memang sih nggak sebagus sama voice actor. Nggak akan sebagus voice actor menurutku ya. Itu nggak bakal bagus voice actor. Cuman kalau kayak yang orang pemula atau baru coba mungkin, atau ya baru mau startnya tuh nggak punya uang gitu, mau bayar yang bagus nggak bisa gitu kan, itu boleh, bisa menurut aku sih. Nge-push yang kayak gitu-gitu aja, bukannya yang menghilangkan menurut aku sih. Oke. Nah cuman ruginya hati-hati juga karena AI sering digunakan untuk istilahnya marketing terms. Oke. Kayak untuk kejahatan atau enggak, maksudnya masuk selling aja dulu. Selling. Ini chip udah mengandung AI dan gitu. Terus orang nggak ngerti sebenarnya, dia juga nggak pakai gitu misalnya. AI-nya nggak dipakai gitu. Ya ngapain kan? Punya prosesor yang bisa tipe buat memprosesor AI-nya banyak, prosesor yang emang khusus AI. Wah, ini lagi happening, beli prosesornya. Buat apa kalau nggak pakai? Ujung-ujungnya cuma dipakai main game misalnya, ya nggak perlu kan. Sayang gitu maksudnya. Ya kalau mau karena hobi bebas, cuman kalau kejual karena istilah AI nggak perlu sih. Dan banyak aplikasi membilang sudah ada AI, perhatiin lagi juga menurut aku kadang-kadang biasanya dia cuma search engine doang. Oke. Ya ini pro kontra ya, ada yang bilang search engine bisa lah masuk ke AI, kan dia bisa nyari-nyari data secara menurut aku tidak lah. Menurutku tidak, karena harusnya bisa belajar, ada ketentuannya gitu menurut aku. Kayak untuk dicap sebagai AI ya gitu. Karena dari dulu udah ada juga. Emang Siri emang baru ada? Enggak kan? Udah lama. Google Voice juga udah lama gitu. Kayak baru sekarang aja kayak istilah AI. Ya mungkin karena dari perusahaan-perusahaan tech juga nge-push biar investor kan jadinya secara saham kan enak gitu, naik gitu, happening gitu. Ya mungkin ya, ini menurut pendapatku aja. Cuman juga kadang-kadang jadi banyak ngerugiin orang juga, kayak sebenarnya dia nggak perlu.
sebenarnya kerjanya bisa pakai Google Sheet doang. Oke. Bukan even nggak gunain Microsoft ya, maksudnya bukan Office gitu. Bisa pakai Chromebook sebenarnya cukup. Terus kenapa harus gitu? Ya karena mau main game juga, oh ya udah gitu misalnya. Tapi kalau enggak ngapain? Ya, nggak perlu juga kan, maksudnya buang-buang uang gitu. Oke. Nah, aku ingat aku pernah pakai salah satu produk AI ChatGPT buat aku punya data banyak dan aku males buat ngetik ulang. Jadi aku waktu itu ngasih prompt, aku SS lah data itu, kayak foto, data banyak banget. Aku minta AI itu untuk tolong tuliskan ulang tanpa diubah satu kali pun kata gitu. Ketika itu dibuat, aku sebenarnya nemuin satu tipe gitu loh. Jadi itu kayak yang aku... Tapi di dokumennya tipe apa enggak? Tipe. Oh enggak, kalau di dokumen asli enggak. Oh. Jadi foto yang aku kirim enggak tipe nih, udah tuh. Tapi AI-nya ada satu aja yang tipe. Terus aku kayak yang wah, ini masih bisa tipe ternyata ya gitu. Mungkin kayak tadi enggak, ya. itu masalah karena kualitas biasanya. Kualitas gambar. Kalau scan-nya coba pakai alat scan. Mesin scan gitu misalnya. Itu kan difoto kan? Coba di-scan. Gitu. Oke. Sebenarnya mungkin kayak gitu aja, belum se-advance itu untuk identify atau menebaknya belum sehebat itu gitu. Sebenarnya karena harus dilatih. Tapi coba deh pakai alat scanner gitu misalnya. Terus kasih misalnya. Pasti bisa, nggak typo sih harusnya. Oke, mungkin tadi ya balik lagi ke tadi, AI itu perlu dilatih gitu ya, makanya kadang masih ada yang dan alat bantunya banyak. Oke. Gitu. Karena banyak yang juga AI kan keperluannya tergantung butuhnya apa, untuk apa gitu. Dan penggunaan sensor dan AI itu beda. Nah, karena harus bisa adaptasi. Contoh, misalnya penggunaan sensor yang tangki air gitu misalnya. Misalnya hujan untuk nyiram sawah atau kebun gitu ya kan. Nah, dia ada sensor apa biasanya? On off. Enggak, misalnya itu yang ngedeteksi hujan tuh apa? Biasanya mungkin ada alatnya pasti ada, gitu. Ya ada alatnya. Ada alatnya. Sama paling kalau pakai toren kan itu kayak lebih ke volume ya. Oh, volume air misalnya. Tinggi toren misalnya gitu kan. Ya, misalnya hitungannya volume air dalam satu toren kalau hujan gitu. Kalau penuh dia terus kalau panas nggak hujan, nanti dari toren otomatis nyiram gitu misalnya gitu ya. Misalnya gitu. Itu kan timer aja. Oh, itu bukan AI berarti. Menurutku tidak, karena ujung-ujungnya base-nya datanya itu aja, cukup. Oh, oke. Misalnya tidak mendeteksi adanya hujan selama berapa hari, misalnya 2 hari deh. Dia tanamannya harus per 2 hari harus ada air gitu. Tapi kalau hujan terus bagus misalnya. Nah, misalnya gitu, ya udah tinggal masukin aja kodenya kan. Per 2 hari. Kalau nggak ada hujan, siram lah. Ya udah dia detect panas lebih dari 2 hari, set nyiram, udah disiram. Programnya looping kan, looping ke atas lagi. Ngedeteksi lagi misalnya kemarau panjang, 2 hari berarti set siram gitu. Oke. Terus misalnya di bawah, apabila air toren di bawah sekian, tolong notifikasi petani untuk mengisi air toren karena air sudah mau habis. Itu kan masih itu aja. Oke. Fokus kecuali dia beneran bisa adaptasi sih dari sensor tersebut gitu. Oh, oke. Kayak bisa ya nggak tahu ya gimana ceritanya kalau penggunaannya ke kebun itu tadi. Cuman kayak misalnya hujan terus sampai ada sensor di airnya juga yang bisa nentuin air itu baik apa enggak. Terus perlukah disiram lagi dengan pupuk? Perlu nggak ditambahin? Oh, jadi kayak ada tambahan-tambahan, iya. ada perlakuan yang harus dilakuin gitu ya. Even mungkin sampai bisa nanem dan jadi kayak udah nih kita sediain bibit, sediain airnya doang. Udah. Gitu. Nanti dia tiba-tiba panen sendiri, tiba-tiba itu ngelatih semuanya gitu. Pergerakannya AI. Mungkin ya. Mungkin bisa disebut. Kalau bisa dikembangin karena nggak dapet di kepala aja. Kalau bisa berkembang tuh kayak apa? Karena menurutku harus dilatih. AI intinya dilatih. Programnya dilatih. Oke. Karena kan kecerdasan buatan gitu.
ada istilah kecerdasan gitu. itu. Oke. Aku penasaran deh. Kadang kan teknologi belakangan ini kayak misalkan HP atau mungkin produk lain itu suka banget kayak nulisin AI gitu. Udah ada AI-nya nih produk gitu, HP gitu. Nah, itu sebenarnya fungsinya apa di HP itu AI-nya gitu? Banyak hal, karena banyak sebenarnya AI kalau di track back bisa aja coba pelajarin lagi, karena biasanya kerjasama sama ChatGPT juga ujung-ujungnya, biasanya gitu. Oke. Terus ya udah kan dari dulu juga udah ada Google Voice and Siri in a way. Iya. Yang notabene-nya merubah voice kita jadi biar langsung bisa search engine. Nah mungkin jadinya nanti voice-nya itu akhirnya bisa ngontrol si handphone. Oke, itu tapi kayaknya selama ini juga udah ada ya, udah mulai ada juga dari Udah beberapa lama tahun yang lalu gitu ya, cuman kan. kan istilah AI di marketing tuh seksi lah kata-katanya gitu. Jadi untuk dijual gitu, menjual gitu. Kata-katanya itu kayak yang menarik aja gitu, apalagi yang kayaknya ngikutin teknologi banget kan, pengen yang paling update gitu. Nah itu mungkin sebenarnya. Oke, kan kecerdasan ya. Nah kira-kira AI ini tuh bisa mengalahkan manusia nggak? Nggak, kalau manusianya bisa memanfaatkan aja. Karena aku dapat dari siapa ya? Aduh, sumbernya. Mohon maaf nih misalnya yang ngomong. Aku lupa. Cuman pada dulu tuh kita labornya itu manual. Semuanya manual. Terus ganti ke masa mesin gede, mesin pabrik. Banyak yang dipecat. Bilangnya mesin menggantikan manusia. Terus yang di atas-atas nih, yang office-nya, pekerja kasarnya dibilang, makanya sekolahnya lebih mantep dong nanti. Gini nih, nanti sekarang ada AI. Yang di atasnya nih, awas, pecat juga. Iya. Jadi kitanya beradaptasi. Gimana caranya kita manfaatin si AI untuk keperluan atau kemajuan perusahaan aja gitu aja sih. Harus bisa adaptasi aja. Karena menurut aku bisa dilimitasi. Karena kan tetap program. Contoh ya, kayak ini mengandai-andai aja. Di Terminator gitu, premisnya Terminator filmnya kan, karena dia bikin program AI, terus bikin suruh mengamankan dunia, ternyata AI-nya bilang, ini manusia nih masalahnya, yang bikin bumi ini bencana, udah bikin robot gitu. Ya kan harusnya bisa dimasukin program untuk jangan membunuh manusianya gitu. Itu kan bisa dimasukin. It's just a line of code gitu. Bisa dimasukin preventifnya, dan pastinya kurang lebih programmer yang hebat-hebat situ yang bikin AI yang bikin AI itu pasti udah tahu preventifnya juga sih harusnya. Ada limitasi yang harus dipelajarin apa, kayak gitu-gitu. Dan beberapa juga developnya buat ngebantu kita juga kok. Kayak ngebantu ngeanalisis. Contoh aja misalnya, kerja dokter tuh harus cepat dan dengan data yang ada. AI itu bisa ngebantu sebenarnya untuk ngebantuin mencari, misalnya contoh dia dapat database untuk jurnal medis seluruh dunia untuk berbagi. Misalnya ya, ini anggap aja gitu. Nah, terus simptomnya udah ketemu. Untuk simptom ini, penyakitnya ini, dengan cara penyembuhan kayak gini gitu. Nah, dan paper kan nggak akan stop ya. Paper tuh nggak akan stop. Nah, jadi bisa ngebantu juga. Jadi kerja dokter bisa lebih presisi juga. Nggak ada tuh istilah-istilah kayak kalau di kota kita periksa emang ada kelainan, tapi giliran di daerah enggak, ini sehat-sehat aja, terus dikira santet gitu misalnya. Iya gitu misalnya, padahal emang sakit misalnya, tapi nggak kedeteksi aja gitu, harus ke rumah sakit yang lebih advance. Kan kita juga nggak bisa nyalain dokternya juga, dengan peralatan mungkin seadanya, nggak bisa ngetes segala. Cuman kan simptom bisa gitu, simptom kan jelas kan. Nah itu bisa ngebantu lah sedikitnya. Minimal kalau jadinya nggak yakin, terus misalnya dokter itu untuk memilih ini, persentase tepatnya berapa persen misalnya, AI-nya bisa ngeanalisa itu. Nah kalau dokternya kurang yakin, bisa dirujuk ke kota, bisa dirujuk gitu. Jadi dapat ini medisnya juga lebih oke kan, ngebantu lah.
nggak menggantikan dokter loh ya. Oke. Nggak Apalagi dokter menggantikan. bedah gitu. Iya. Jadi berarti Bisa ngebantu tapi beberapa apa ya, pekerjaan nggak mungkin tergantikan dengan AI ya berarti ya. Kayak tadi misalkan dokter, kayaknya ini kok dari cerita kayaknya nggak mungkin ya dokter buat digantikan AI atau gimana nih? Alatnya mungkin akan ngebantu banget untuk robotik Alatnya ya. membantu ya. Robotik gitu. Kayak Cuma mungkin, secara personal dokternya enggak atau sih, subjeknya nggak bisa digantikan. menurutku nggak layak. Oh, oke. Karena dokter akan, dan itu juga bisa nemuin hal baru lagi. Oh. Kalau nggak ada dokternya, semuanya jadi AI gitu Iya. misalnya. Ya AI-nya gimana cara buat ngeanalisa Iya. suatu. Dia taunya itu tumor. Iya. Tapi sebenarnya tumornya Nggak tahu kenapa misalnya nggak alasannya. boleh. Contoh aja misalnya bisa tanpa dibedah. Dan kalau dibedah misalnya berbahaya justru. Nah kalau manusia kan harus nganalisa dulu. Kalau yang benar gitu. Dan kalau emang ada case bisa disebar dan bisa dipelajari. Jadi ada community-nya itu yang bikin beda lah gitu kayaknya. Oke. Kayaknya nggak bisa ngegantiin, cuman bisa ngebantu, bisa sangat-sangat ngebantu. Apalagi mungkin kayak buat ngebantu ngeanalisa. Contoh misalnya apa istilahnya kemarin juga ada yang jantung buatan gitu. Oh iya. Kayak gitu-gitu kan bisa aja mungkin dibantu. Tapi Ada, bukan menggantikan subjeknya ya gitu, karena kan tapi membantu. anggota organ kan harus beradaptasi. Sedangkan AI adalah program yang harus belajar terus kan. Iya, Beradaptasi juga gitu. Bisa nggak gitu ya, nggak tahu. Itu cuman ya bisanya mungkin ke sana. Dan beberapa pekerjaan kasar kayaknya nggak bisa deh kecuali ada mesinnya gitu. Oke. Iya. Even bulu tangkis, koknya itu yang mahal-mahal itu masih banyak yang istilah handmade tuh masih ada loh. Jadi weavingnya tuh nggak pakai alat gitu nggak. Oh tapi handmade. Orang gitu orang. Oke. Beberapa sih ya kayaknya nggak bisa deh. Iya. Jadi sebagai media yang bisa bantu aja tapi nggak bisa menggantikan lah ya gitu. Kreatif juga nggak bisa. Nah oke. Yang Karena gimana nih? Contoh aja misalnya apa kalau nggak salah Suno AI kalau nggak salah itu untuk yang musik, bikin musik secara prompt gitu. Ya dia kan database-nya dari manusia juga. Iya, betul. Dan yang bisa mengeksperimen musik seluas-luasnya itu manusia. Ya yang mau nyampurin tahu itu bakalan happening atau enggak, yang manusia kan nge-push karya terus. Ya. Ya emang itu yang dicari sama masyarakat umum. Kreatifnya, yaitu yang oke. AI baru bilang kan kayak, oh ini yang dicari-cari orang, lo harus bikin lagu kayak gini gitu. Oh berarti istilahnya kayak mencontek sebenarnya ya? Maksudnya kayak dia menganalisis tahu, oh ini lagu nih bagus. Ini happening yang bagus ini gitu. Disukai banyak ini orang. Kalau bikin lagu jazz ini nih yang viral nadanya gitu. kurang lebih kuncinya yang ini nih yang bagus gitu, yang alat musiknya orang. Kayak gini, cara mainin tempo drumnya harus kayak gini gitu. Ya gitu aja. Jadi nggak bisa secara original, tapi bisanya lebih ke mencontek ide-ide yang emang dimiliki orang lain. Iya, contohnya misalnya tadinya ada band metal, main drum, terus ternyata kayak Slipknot kan dia sering pakai kayak drum, milk drum or something gitu, kayak barel lah, buat jadi alat musiknya dipukulin gitu. Ya kalau misalnya waktu itu bisa anggap Slipknot nggak ada, AI nggak ngerti kalau itu bisa jadi suara alat musik misalnya gitu, kayak gitulah. Kreatif nggak bisa di situ karena oke. Kayaknya nggak deh. Even art aja kan nyontok. Iya betul. Kan? Ngelihat dulu baru dia kayak bisa ngelihat, oh ini art yang banyak disukain, baru jadi contoh. Misalnya dia udah nganalisa nih Starry Night kayak apa, terus kita foto kotak kita, terus dibikin Starry Night sama AI kan kayak gitu. Gitu aja, jeplak aja. Karena dia perlu gitu ya. Dia perlu database-nya. Oke, kayaknya ini bakal jadi pertanyaan terakhir. Kayaknya dia lumayan banyak juga. Apa? Ini terkait pesan-pesan ke mungkin orang-orang ya terkait AI. Apakah kita harus berhati-hati atau mungkin kita harus apa nih? Gak apa-apa memanfaatkan AI, tapi kita harus gimana gitu. Lebih subjektif aja buat mau apapun itulah. Sebenarnya jangan AI doang sih. Apapun lah, kalau teknologi harus sewise mungkin, apalagi kondisinya internet. Ya tahu aja gitu, minimal sedikit banyaknya tahu. Kalau bikin akun ada suka bilang
di scroll ke bawah, centang udah baca setuju atau enggak. Oh iya, terus Anda robot Ya. atau bukan? Iya, maksudnya kayak ya maksudnya yang penting tuh yang itu. Terms itu penting loh. Karena Oke. kita kalau ada kenapa-napa kita nggak bisa nuntut aplikasinya. Oh, oke. Karena termsnya kita udah setuju dalam catatan walaupun kita cuma nge-scroll ke bawah. Itu penting. Terus lebih wise dalam ngerawat teknologi yang digunakan. Apapun device yang lu pakai, kalau lu jorok kayaknya nggak akan awet gitu apapun itu. Terus pesannya juga untuk AI itu yang penting dimanfaatkan aja sebijak-bijaknya. Itu aja lah. Itu urusan moral masing-masing untuk limitnya tuh ya, moral gimana masing-masing aja ya. Benar, Kita karena nggak bisa ngatur orang lain untuk menganggap ini oke, ini enggak. Karena punya batasan moral masing-masing. Cuman ya manfaatin aja, nikmatin aja itu. Kalau udah ada, pakai aja untuk kondisi yang baik lah gitu. Untuk apalagi mau misalnya mau mulai olahraga, gimana sih gitu. Misalnya buat apalagi misalnya nggak enak nih untuk ngomong sama orang gitu, malu gitu untuk bertanya, tanya aja sama robot. Oke. Gimana caranya saya pelari pemula, saya harus mulai dengan apa gitu. Tanya ke ChatGPT. Menurut ini gitu, nanti kan keluar gitu. Kayak coba beli sepatu ada 3, nanti dirotasi bla 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 bla, coba dengan pace sekian, coba beli smartwatch, terus bisa tanya smartwatch apa ya yang sekiranya budgetnya segini. Dari database internet kan ada harga juga kan. Ini dari database sekian dengan range harga sekian dengan sekian, ada smartwatch ini gitu. Ya kayak gitu-gitu aja sebenarnya bisa dipakai. Sama ini buat menghargai teman-teman yang bikin aplikasi bagi dan lain-lain, setidaknya kurangi untuk nge-crack. Gitu aja sih. Untuk umum ya. Kurangi. Aku nggak bisa bilang stop gitu-gitu, nggak bisa. Kurangi aja. Coba pakai, kalau emang banyak kok aplikasi sebenarnya, banyak open source. Apalagi banyak perusahaan-perusahaan yang sebenarnya udah perusahaan gitu. Tapi masih pakai aplikasi gratis, trialnya dipanjangin terus. Gitu. Ya harus cobalah gitu, karena ya keringatnya mereka yang bikin aplikasi juga ada gitu. Kayak lu kerja tapi dipakai sama semua orang tapi lu nggak dapet apa-apa gitu. Iya. Sedih nggak sih gitu? Kayak gitu aja sih. Oke. That's why I'm not using Windows. Oke. Gitu. Iya. Using Linux. Sekarang saya pakai Linux, aplikasi seadanya, kalau bisa donate. Udah gitu aja. Oke, gunain aplikasi even for editing all of my YouTube video gitu. Oke. Nyarinya yang open source, yang community aja gitu. Ya karena lebih ke arah satu, hemat kok guys, hemat sumpah. Jadi nggak perlu ngeluarin uang segitu banyaknya. Mungkin fitur akan kurang, cuman dengan limitasi segitu, tapi kan lebih menghargai aja. Udah itu aja. Kalau buat penggunaan teknologi sih. Oke, wow. Oke, sekian kayaknya untuk bahasan kita nanya-nanya ke Dican. Nanti bakalan ada next buat ke Putri. Iya. Kita mau gantian aja, sebenarnya melatih juga biar gimana jadi host yang baik di video. Iya, betul. Gitu. Buat kita review sendiri aja. Gitu-gitu aja lah ya. Iya. Semoga studionya nih, lighting dan lain-lainnya oke. Yep. Buat kedepannya. Dan see you guys. Bye-bye.